Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya ingin membagi sebuah cerita kepada kawan-kawan sekalian. Cerita ini dulu saya dapatkan dalam pelajaran mutolaah yang saya dapatkan di sebuah pondok pesantren ketika saya menjadi santri. Tepatnya di pondok pesantren Darul Muqtakin ya, Parung, Jawa Barat, Bogor. Pelajaran mutolaah ini sebenarnya isinya adalah cerita-cerita ringan, kisah-kisah, ya, dan juga sejarah, tetapi disajikan ataupun disadurkan dalam bahasa Arab. Dan kita para santri waktu itu diwajibkan untuk menghafal. Kadang-kadang banyaknya 1 lembar, 2 lembar, bahkan ada yang 3 lembar, dan itu diwajibkan untuk menghafal. Nah mungkin tujuan pondok dulu mewajibkan menghafal pelajaran itu yang dalam bahasa Arab itu agar mungkin si siswa ini atau santri ini lancar berbahasa Arab. Tetapi setelah kita pahami arti dari cerita-cerita tersebut, dari kisah-kisah itu, sesungguhnya dalam kisah-kisah itu juga sangat banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini saya ingin berbagi cerita, sebuah cerita yang ada dalam buku pelajaran mutolaah itu, yaitu cerita yang berjudul Al-Asadu wal Fa'ru. Artinya singa dan seekor tikus, seekor singa dan seekor tikus. Nah, tashilan li wa tafhiman lakum, Saantik Biloh al-Indonesia. Untuk mempermudah saya bercerita dan mempermudah saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian memahami, maka saya akan menceritakan kembali dalam bahasa Indonesia. Jadi suatu waktu ya, ada seekor singa yang kelaparan, yang tidak mendapatkan makanan sudah hampir 2 hari. Maka singa itu tertidur dan lemah dan tertidur akhirnya ya. Nah, tiba-tiba datanglah seekor tikus merayap di atas kepala singa itu. Maka serta-merta singa ini bangun dan menangkap tikus tersebut dan ingin langsung memakannya. Tetapi tikus ini menangis, ya, menangis memohon ampun kepada singa agar diberi ampunan untuk tidak dibunuh, untuk tidak dimakan oleh singa ini. Akhirnya singa ini merasa iba, kemudian dilepaslah kembali tikus tersebut. Nah, beberapa waktu kemudian terdengarlah suara auman singa ini yang sangat keras, seperti kesakitan. Akhirnya tikus ini mencari sumber suara auman singa tersebut. Dan ketika ia mendapatkan, singa itu ternyata terperangkap dalam sebuah perangkap yang dipasang oleh seorang pemburu. Ternyata singa ini lengah akibat kekenyangan makan, maka dia tanpa sengaja menginjak sebuah perangkap yang dipasang oleh pemburu sehingga dia terperangkap dalam perangkap tersebut. Nah, perangkap itu terbuat dari tali, bentuknya seperti jala gitu ya. Dan singa yang kuat itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melepaskan dirinya dalam perangkap tersebut. Maka dengan serta-merta si tikus ini menggigit ya, memberi pertolongan dengan menggigit tali-tali perangkap itu sehingga kemudian perangkap itu bolong dan bisa mengeluarkan kepala dan tubuh singa itu. Akhirnya singa keluar dan dengan sangat kaget dia berkata kepada tikus itu. Apa katanya? Ma kuntu ahsibu anna hayawanan dha'ifan mithlaka taqdiru ma la aqdiru alaihi ana. Kira-kira seperti itu. Yang artinya kira-kira sungguh aku tidak menyangka bahwa hewan sekecil dan selemah kamu ini bisa berbuat ataupun bisa melakukan yang aku sendiri
tidak bisa melakukan itu. Bisa melakukan sebuah pekerjaan yang saya sendiri tidak bisa melakukan itu. Maka tikus menjawab kepada singa itu, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Kata tikus itu, wahai singa, janganlah engkau menghina orang yang berada di bawahmu. Ataupun janganlah engkau menghina sesuatu yang berada di bawahmu, ya. Karena setiap sesuatu itu, ya, pasti mempunyai kelebihan. Nah, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, ini sebenarnya kalau kita ambil faedahnya sangat besar. Pelajaran yang tersirat dalam cerita ini, di mana kadang-kadang kita sering meremehkan orang-orang yang kita anggap lemah, orang-orang yang kita anggap tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kita justru kadang-kadang membangga-banggakan orang-orang, teman-teman kita yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan, ya. Tetapi justru kadang-kadang teman-teman kita, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya jabatan, dan juga mungkin punya harta, justru tidak mampu memberikan pertolongan kepada kita. Nah, sebaliknya justru orang-orang yang lemah ini, ya, yang mungkin dalam kondisi ekonomi yang lemah, kemudian tidak memiliki jabatan ataupun kekuasaan apa-apa, tetapi kadang-kadang justru orang inilah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Nah, ini merupakan sebuah pelajaran dalam kehidupan yang bisa kita ambil. Seperti kata tikus tadi, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Bahwa jangan sekali-kali engkau merendahkan yang berada di bawahmu. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Nah, inilah kawan-kawan cerita yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.